I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gesti. Di sini saya sebagai pewawancara dalam podcast kali ini. Nah, di depan saya kita sudah ada narasumber kita. Nama saya Welda Mandain Mahe. Baik, kakak, terima kasih atas perkenalan dirinya. Kakak, di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan terkait tantangan profesionalisme guru dalam pembelajaran era society 5.0, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Yang pertama, menurut Anda, hal-hal apa yang perlu dilakukan seorang guru sehingga teknologi yang ada saat ini dapat dijadikan media pembelajaran atau sumber belajar tanpa harus disalahgunakan? Mungkin kakak bisa jelaskan. Jadi saya akan jelaskan tentang pertanyaan dari adik Gesti. Yang pertama itu memahami, mendalami teknologi. Misalnya tuh guru perlu memahami perangkap lunak atau aplikasi dan teknologi yang tersedia di media. Salah satunya tuh seperti laptop, seperti komputer, seperti HP. Untuk tidak salah gunakan tuh kita harus melatih. Kita punya siswa atau peserta didik itu menggunakan media itu yang baik agar mereka tidak salah gunakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ke Anda sebagai seorang guru di pedalaman yang minim akan teknologi, bagaimana cara Anda akan mengajar siswa-siswa Anda tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab. Kalau di pedalaman, yang dari listriknya tuh jauh dari kota, sehingga jaringan atau media-media yang dipakai seperti laptop segala macam itu tidak bisa digunakan kata. Seperti jadi di pedalaman itu guru memakai papan tulis untuk menulis segala macam mata pelajaran, bikin tugas, ya secara online gitu. Kayak di situ kan ada ada kayak pelajaran IPA. Di situ kan tumbuhan-tumbuhan biasa dijelaskan tuh kayak kasih gambaran gitu, tapi ini tidak. Pedalaman itu kita langsung jalan kayak yang alami saja, seperti kita tanam bunga, caranya begitu. Kemudian, jika Anda sebagai seorang guru, bagaimanakah cara Anda memadukan antara kebudayaan dan kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran? Baik, saya akan jawab kan. Untuk memajukan teknologi dalam pembelajaran itu, kita sebagai guru itu harus pandai-pandai untuk memakai teknologi sehingga kita belajar dengan baik agar kita bisa memajukan teknologi itu, membagi pengalaman kami peserta didik kami untuk apa yang mereka belum tahu gunakan tuh mereka bisa tahu gunakan, seperti komputer mereka sudah tahu cara mengetik, cara untuk menyimpan file. Jadi kita sebagai guru kita mengajar mereka agar mereka bisa tahu dan mengetahui dunia teknologis yang disediakan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Kemudian, jika Anda menjadi guru, apa sajakah upaya yang Anda lakukan dalam meningkatkan kemampuan diri Anda, khususnya pada aspek kecakapan berliterasi? Saya akan menjawab kan. Untuk kemajuan untuk kita berliterasi itu kita sebagai guru harus meningkatkan pengetahuan kita sebagai melanjutkan lebih tinggi lagi, terus seperti pelatihan guru atau aktivitas melakukan penelitian, terus kayak kita lebih fokus untuk melatih mental kita untuk berkomunikasi, untuk speaking, lebih maju lagi. Baik, untuk selanjutnya, jika Anda
lebih baik. Kayak kita membaca puisi atau membaca novel agar siswa itu deh mungkin melihat bagaimana kita untuk belajar membaca, sehingga siswa tersebut itu deh minat untuk belajar untuk belajarkan cara bacanya, seperti melakukan pelatihan membaca atau pelatihan untuk membaca puisi sehingga lancar. Saya terima kasih. Kemudian, menurut Anda, seberapa penting standar kompetensi bagi guru jika dikaitkan dengan perubahan kurikulum di Indonesia? Nah, seberapa penting standar kompetensi bagi guru jika dikaitkan dengan perubahan kurikulum di Indonesia? Saya akan menjawab standar kompetensi bagi guru sangat penting terkait dengan perubahan kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan penyesuaian dalam pendekatan pengajaran, penilaian, dan strategi pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Anda, bagaimana cara yang baik agar potensi yang dimiliki oleh guru semakin meningkat? Mungkin Kakak bisa jelaskan bagaimana cara yang baik agar potensi yang dimiliki oleh seorang guru semakin meningkat? Potensi seorang guru dapat ditingkatkan dengan berbagai cara yang melibatkan pengembangan potensi profesional, pendidikan berkelanjutan, dan pemahaman yang mendalam tentang praktik pendidikan yang Menurut Anda, bagaimana cara yang baik agar potensi yang dimiliki oleh seorang guru semakin meningkat? Jadi saya akan menjawab pertanyaan kakak. Potensi seorang guru yang dapat ditingkatkan dengan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan pemahaman yang mendalam tentang praktik pendidikan yang efektif. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah kurikulum merdeka sudah diaplikasikan dengan tepat? Mungkin Kakak bisa jelaskan. Saya akan menjelaskan masyarakat perlu dipertimbangkan dengan tema tentang sosial serta kebutuhan pendidikan yang ditajwidi berikut ini beberapa aspek untuk saya sebutkan. Keanekaragaman budaya, terus 2 pendidikan, 3 klasifikasi komunitas lokal, 4 relevasi dengan kebutuhan lokal, 6 mendukung dan melatih pelatihan bagi guru, 7 pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ya, baik. Kemudian, sebagai seorang guru, bagaimanakah cara Anda dalam mengantisipasi hal tersebut? Misalnya tuh kayak melalui kolaborasi peserta didik dapat meningkatkan pengalaman belajar, memungkinkan peserta untuk mengaplikasikan dengan cakupan ruang yang lebih luas. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa apa saja siswa yang lakukan untuk diajak berkomunikasi. Mungkin Anda sebagai seorang guru, cara Anda dalam Kita sebagai guru harus lebih dekat dengan siswa agar kolaborasi yang kita bentuk itu tidak dapat diacu oleh siswa, agar kemajuan dan pendidikannya itu bisa meningkat, selalu komunikasi meskipun seorang guru teman tidak kayak tidak takut untuk berkolaborasi dengan orang-orang lain seperti dengan guru, teman-teman sekelas ataupun kelas-kelas lain. kemudian ini selanjutnya terakhir kan, menurut Anda
kurikulum Merdeka di Papua Selatan akan menjadi kunci kesuksesannya. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu dan menyesuaikan dengan memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan konteks Papua. Selanjutnya, penerapan kurikulum Merdeka di Papua Selatan teruslah dipertimbangkan dengan memperhatikan budaya, kebutuhan pendidikan lokal, dan kesiapan instruktur pendidikan, dukung yang kuat dan kesesuaian penerapan kurikulum Merdeka di Papua Selatan harus dipertimbangkan dengan mendalam, memperhatikan kebudayaan, kebutuhan pendidikan lokal, dan kesiapan instruktur pendidikan, dukungan yang kuat dari komunitas lokal dan kepentingan pendidikan di Papua akan menjadi kunci utama dalam